Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Eh, Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu nih. Perkenalkan, saya Renaldi sebagai host di acara webinar kali ini. Dan saya juga ditemani oleh Anissa. Kita sapa dulu ya. Hai Anissa. Hai Renaldi, perkenalkan saya Anissa, sebagai host juga di webinar kali ini yang akan menemani Renaldi untuk memandu berjalannya acara hingga selesai. Sebelum masuk ke acara, ada beberapa hal yang aku mau info ini. Untuk semua peserta yang hadir, diharapkan mengisi link absensi yang ada di chatbox ya. Oh ya, untuk webinar ini kalian bisa mendapatkan e-sertifikat loh. Teman-teman hanya perlu membayar 10.000 dan e-sertifikat akan langsung dibuat dan dikirimkan ke email teman-teman. Dan satu lagi, teman-teman dimohon untuk memakai pakaian rapi ya, karena di akhir acara akan ada sesi foto. Renaldi, sebelum kita masuk ke acara inti, kayaknya kita perlu ngenalin LCC ke teman-teman semua deh. Apa sih LCC itu? Kegiatan-kegiatannya ngapain aja sih? Nah, gini, seperti yang kita tahu nih teman-teman, banyak unit kegiatan mahasiswa atau biasa disebut UKM di Politeknik LP3 Depok nih teman-teman. Salah satunya yaitu UKM LCC. Tapi tahu nggak sih kalian UKM LCC itu apa? Jadi aku jelasin dikit ya. Jadi UKM LP3I Computer Club ini adalah UKM yang mana biasanya membahas semua keterkaitan dengan komputer guys. Jadi contohnya kayak pemrograman, jaringan, sosial media, desain grafis, dan lain-lain. Bisa di next, Kak. Next. LCC sendiri juga mempunyai struktur organisasinya nih teman-teman. Kalau teman-teman penasaran siapa aja sih orang-orang yang bekerja di balik LCC? Nah, yang pertama ada pembina LCC nih, yaitu Pak Ardian Syarahmawan. Halo Pak Ardi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anissa, halo Renaldi. Halo Pak. Hai Pak. Kemudian ada Ketua LCC nih, yaitu Kamu Muhammad Rian Basari. Halo Karian. Halo Anissa, halo Renaldi. Sore nih kakak lagi nggak bisa. Dan ada juga Wakil Ketua LCC, yaitu Kak Zahwa Nurul Fadani. Halo Kak Zahwa. Halo. Dan masih banyak anggota-anggota LCC lainnya. Next. Dan kami juga memiliki 4 tim nih untuk membangun sosial media kami. Yang pertama ada tim desain, kemudian tim research, tim copywriter, dan juga tim dokumentasi. Renaldi, untuk kegiatan LCC, kegiatan-kegiatan apa aja sih yang udah kita lakukan? Nah, pertama untuk kita juga ada rekrutmen anggota LCC nih, yang mana biasanya kita adakan setelah serah terima jabatan kepengurusan, dan ini kita lakukan setiap tahunnya teman-teman. Next. Selanjutnya kita ada weekly meeting atau rapat mingguan nih, yang mana kita lakukan setiap minggunya. Biasanya di rapat mingguan ini kita membahas tentang rencana kegiatan yang akan kita laksanakan, evaluasi, dan juga membahas suatu masalah. Nah, kemudian kita juga mengadakan webinar di setiap 2 bulan sekali nih teman-teman. Dan berikut webinar-webinar yang sudah terlaksana. Next. Yang keempat ada sharing session. Pada sharing session ini kami saling sharing seputar materi yang akan dibahas. Dan ini kami lakukan setiap sebulan sekali. Nah, yang kelima ini ada Abdimas guys. Jadi Abdimas sendiri adalah kita ini terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan sharing. Dan biasanya Abdimas yang pernah kita lakukan yaitu ketika kita sharing kepada masyarakat tentang penggunaan media sosial yang baik nih teman-teman. Gitu. Dan selanjutnya kita aktif membuat konten informatif di media sosial. Untuk konten sendiri kita adakan setiap seminggu sekali, dan berikut adalah contoh konten yang sudah kita bagikan di media sosial kita.
Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai LCC. Sekarang saatnya kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu nih. Sebelumnya aku mau tanya nih ke teman-teman, ada yang tahu gak sih pembicara kali ini siapa? Nah, salah satu program kerja LCC ini yaitu menyelenggarakan webinar 1 kali dalam 2 bulan nih guys. Nah, untuk kesempatan kali ini, kami mengadakan webinar yang akan disampaikan oleh Pak Ardiansah Rahmawan yang merupakan lulusan dari University Technical Malaysia Melaka nih guys. Gimana? Keren bukan? Pak Ardiansah Rahmawan ini merupakan KPSMI Politeknik LP3I Depok loh. Beliau juga sebagai pembina UKM LCC yang baru. Kita beruntung sekali nih guys, Pak Ardi dengan senang hati mau mengisi webinar kali ini. Nah, dan Pak Ardi sudah hadir nih di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu ya. Halo Pak Ardi, bagaimana kabarnya Halo, Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah, baik. Waalaikumsalam. Oke Pak, gimana Pak? Apakah siap untuk presentasi Pak? Oke, insya Allah siap. Alhamdulillah, Pak Ardi udah siap nih guys. Jadi jangan lupa siapkan catatannya ya. Oh iya, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis pertanyaan di chat box ya. Atau bagi yang ingin menanyakan langsung, bisa bertanya di sesi tanya jawab nanti ya. Dan bagi penanya terbaik akan mendapatkan giveaway berupa sertifikat gratis loh teman-teman. Oke, baik Pak Ardi bisa dimulai presentasinya sekarang. Untuk waktunya kami persilahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih Anissa dan Renaldi serta klub LCC yang telah mengadakan acara ini. Semoga kedepannya bisa terus berlangsung dan terus memberi manfaat. Oke, izin saya mau share screen. Baik Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seperti yang diperkenalkan tadi dengan Rian dan Anissa, nama saya Ardiansah Rahmawan, biasa dipanggil Ardi ya. Alhamdulillah saat ini saya sebagai KPS MI di LP3I Kampus Depok. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang Introduction to Mobile Apps Development. Mungkin saya mau tanya dulu nih, teman-teman di sini yang hadir, apakah ada yang pernah bikin mobile apps? Coba angkat tangan atau di komen gitu. Ada yang pernah bikin? Atau ada yang pernah belajar mobile app? Kayaknya belum deh Pak. Belum ya? Oke. Iya. Siap. Oke, jadi insya Allah ini judulnya Introduction to Mobile Apps Development. Kenapa sih kok kita mau belajar tentang cara membangun mobile application? Yang pertama pastinya di tahun 2021 ada sekitar 196 miliar plus 42 miliar mobile apps yang di-download. Jadi jumlah aplikasi yang di-download itu sangat besar sekali ya, sekitar 200 miliar lebih di-download dari Google Play Store dan Apple Play Store. Dan itu menghasilkan keuntungan sekitar 700 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan triliunan ya, ratusan triliun gitu. Nah, dari ini maka kita tahu bahwa mobile apps itu sangat dibutuhkan di masa depannya. Apalagi di masa sekarang ini kita tahu setiap orang pasti punya yang namanya smartphone ya. Oke. Dan juga selama pandemi orang-orang kan di rumah semua ya, jadi mereka pasti mainnya online dengan smartphone-nya, dan ini data menyebutkan bahwa selama pandemi ada 89%
waktu yang dihabiskan untuk menggunakan mobile apps, mobile phone ya. Mohon maaf, mungkin adminnya bisa dibantu untuk mute teman-teman yang masih unmute ya, biar penyampaiannya lancar. Oke, kita lanjut ya. Ini kenapa kok kita discuss tentang mobile app sekarang ini ya, karena peluangnya sangat besar gitu kan. Terus ini data mobile operating system market that share worldwide from January 2012 to January 2022. Jadi ini datanya di sini di Januari 2022 mobile apps didominasi dengan platform Android sekitar 69,74%. Ini di seluruh dunia ya. Sedangkan iOS itu penggunanya sekitar 25%. Nah, dari sini kita udah tahu nih mobile application mana yang sangat dipakai oleh semua orang gitu. Nah, bagaimana monetisasi mobile apps? Ini ada beberapa cara ya, gimana cara memotivasi atau cara bagaimana kita mendapatkan uang ya, pendapatan atau penghasilan dari mobile apps. Yang pertama adalah premium, yang kedua adalah freemium, yang ketiga adalah subscription, yang terakhir adalah advertisement. Jadi saya bahas yang pertama. Jadi kategori yang pertama ini adalah mobile apps yang ketika sebelum mendownload mereka itu harus membayar dulu. Jadi aplikasinya itu dijual ya. Contoh seperti ini, foto editor yang dijual seharga $1. Nah, ini salah satu di mana mobile apps developer mendapatkan uang. Salah satunya menjual aplikasinya. Yang kedua, freemium. Aplikasinya gratis, tapi di dalamnya ada in-app purchase. Contohnya di Candy Crush Soda. Ini kan games ya. Biasanya kalau kita main games, kita mau beli aksesoris atau ya item-item di dalam games, biasanya itu berbayar dengan uang ya. Nah, ini salah satu yang kedua, ya freemium. Yang ketiga, subscription. Nah, ini contohnya Netflix. Ini aplikasinya gratis, tapi kalau orang pengen lihat konten atau lihat filmnya, mereka harus membayar terlebih dahulu. Uang untuk subscription bulanan, bisa tahunan, bisa juga per film gitu ya. Nah, yang ketiga, mobile apps jenis free. Jadi mobile apps aplikasinya tuh gratis dan di dalamnya tuh ada iklannya gitu. Nah, ini cara dapat uangnya tuh ya dari iklannya ini. Ini salah satu contohnya aplikasi biasanya berita ya. Kalau kita akses aplikasi berita, kita baca berita, nah di situ pasti banyak iklannya. Nah, itu mereka dapat uangnya dari iklan-iklan tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis mobile application development. Jadi ketika kita mau bikin mobile apps, ada beberapa cara nih. Yang pertama ada native. Native itu artinya pakai bahasa aslinya. Gitu. Yang kedua adalah hybrid apps, yaitu ketika kita build satu aplikasi, itu bisa jalan di semua OS. Contohnya, bikin satu aplikasi bisa jalan di Android dan iOS gitu kan. Yang ketiga adalah web based. Nah, ini pure buatnya dengan teknologi web ya, pakai PHP, Java dan HTML5. Oke, mungkin saya akan terangkan lebih lanjut perbedaan native apps, hybrid apps dengan web based. Oke, ini native apps ya.
aplikasi native adalah aplikasi yang dibangun dengan bahasa pemrograman yang spesifik dan hanya digunakan di platform tertentu. Aplikasi native juga bisa disebut aplikasi asli. Nah, ini contohnya, kamu bisa menggunakan bahasa pemrograman Objective-C, Objective-C atau Swift untuk iOS. Sementara itu, kamu bisa menggunakan bahasa pemrograman Java untuk platform Android. Adapun kedua sistem operasi tersebut memiliki Integrated Development Environment atau IDE. IDE ini biasanya adalah gampangannya ya, software untuk membuat aplikasi gitu. Nah, software yang diperlukan untuk membuat aplikasi Android biasanya Android Studio. Sementara untuk iOS biasanya menggunakan Xcode ya. Untuk menggunakan aplikasi native, pengguna bisa download-nya dari Google Play Store ya. Jadi kalau aplikasi natif, download-nya dari Google Play Store atau App Store atau sejenisnya. Nah, ini adalah salah satu kelebihan aplikasi natif, adalah UI UX-nya yang sangat bagus atau tampilannya. Sayangnya aplikasi ini hanya dapat digunakan di satu platform dan biaya pengembangannya pun relatif. Nah, ini nanti setelah ini kita bahas apa kelebihan dan kekurangan membangun native apps. Jadi kelebihannya native apps yang pertama memiliki performa yang lebih baik karena memang kita membangunnya sesuai dengan panduan, contoh kita Android ya memang khusus Android gitu kan. Yang kedua dapat bekerja secara offline. Jadi ini contohnya seperti Spotify. Kalau kita sudah download lagunya, kita buka aplikasi Spotify-nya, nah itu lagunya sudah tersimpan di dalam dalam internal memori ya. Jadi ketika buka aplikasinya nggak perlu terhubung ke internet, jadi bisa langsung didengerin. Yang ketiga pastinya user experience atau tampilan aplikasi lebih optimal karena menggunakan 100% kemampuan Android-nya. Yang keempat, developer dapat mengakses fitur perangkat. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi fitur-fitur di HP kita itu bisa dimanfaatkan 100%. Beda dengan ketika aplikasi hybrid yang meskipun dia bikin satu aplikasi tapi bisa buat 2 OS, mereka kurang bisa untuk memanfaatkan 100% fitur dari perangkat tersebut. Yang kelima, lebih sedikit error sangat pengembangan. Nah, ini sangat penting karena ketika kita bikin native apps, ketika ada suatu error, IDE atau software yang kita pakai itu akan menunjukkan ketika ada suatu error dan errornya di mana itu sudah jelas dan detail ya. Yang keenam pastinya keamanan lebih terjamin. Nah, ini kekurangannya native apps. Yang pertama tidak fleksibel ya. Ini kenapa? Contoh kalau kita ingin buat satu aplikasi ya, pengen di-upload di iOS sama Android. Nah, itu kita harus ngoding 2 kali. Ngoding di Android 1 sama di iOS 1. Nah, ini kenapa yang dibilang tidak fleksibel gitu ya. Harus full ngoding dari nol sampai akhir di tiap-tiap platform itu. Yang kedua, waktu pengembangan cukup lama, yaitu gara-gara itu tadi ya. Kalau Android ngodingnya pakai Kotlin, kalau iOS ngodingnya pakai Swift atau Objective-C. Yang ketiga, biaya pengembangan yang mahal. Pastinya gaji dari Android developer sama iOS developer ini sangat-sangat mahal ya. Jadi biaya pembangunan aplikasi itu jadi mahal. Yang keempat, membutuhkan upgrade secara berkala. Nah, ini ketika ada tambah-tambahan fitur, itu sering-sering dilakukan upgrade ya, atau update di aplikasinya. Nah, sedangkan ini adalah hybrid apps. Secara definisi, hybrid apps adalah aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman web dengan bantuan software development kit ya, dari berbagai platform sistem operasi. Biasanya aplikasi hybrid menggabungkan elemen aplikasi natif dan web. Jadi kalau yang hybrid ini lebih mudah biasanya. Soalnya dia menggunakan ini tadi ya, bahasa pemrograman web yang mudah dipahami gitu.
Selain itu, jenis aplikasi ini juga menggabungkan fitur sistem operasi. Jadi bisa dijalankan di berbagai sistem operasi ya. Bisa dijalankan di Android, bisa dijalankan di iOS. Kalau dulu ada namanya Windows Phone, nah sekarang udah nggak ada. Dulu bisa dijalankan dengan Windows OS ya. Jadi jika ingin aplikasimu dapat digunakan di Android dan iOS, maka kamu bisa memilih aplikasi hybrid. Salah satu contoh adalah Flutter. Flutter ini produknya dari Google ya. Jadi dia bisa membuat satu aplikasi untuk beberapa operating system gitu. Nah, ini menggunakan bahasa Dart. Layaknya aplikasi native, aplikasi hybrid juga dapat di-download di berbagai App Store. Nah, ini salah satu keuntungannya, aplikasi hybrid ini bisa di-upload di Google Play Store sama di App Store ya. Salah satu kelebihan aplikasi hybrid biasanya lebih mudah dan lebih cepat untuk dikembangkan. Namun, umumnya performanya belum bisa mengungguli aplikasi natif. Nah, ini salah satu yang harus di-note ketika kita membuat aplikasi. Jadi, apakah aplikasi itu memerlukan ketahanan daya yang sangat bagus atau yang biasa-biasa saja gitu kan? Atau aplikasi itu memerlukan fitur-fitur yang memerlukan 100% akses ke device kita atau enggak gitu. Itu salah satu pertimbangan ketika kita membangun aplikasi dengan hybrid. Ini kelebihannya, pengembangan lebih mudah karena menggunakan basis web dan CSS biasanya. Habis itu multi platform, cuma mengembangkan sekali langsung bisa di-deploy ke iOS dan Android, biaya pengembangan yang terjangkau. Ini salah satu kelebihan hybrid apps. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama, kesulitan menggunakan kapasitas maksimum perangkat. Ini yang sangat krusial ya. Yang kedua adalah performa kurang maksimal. Ketika aplikasinya dites dalam jangka waktu yang cukup lama, biasanya aplikasi yang hybrid ini akan mengalami error gitu kan. Salah satu kekurangan dari hybrid apps. Nah, yang selanjutnya tuh web apps. Pasti teman-teman pernah tahu ya, kalau web apps ini dibangunnya full 100% dari web. Contohnya situs yang awalnya huruf M ya, kayak gini m.facebook.com atau m.tokopedia.com. Nah, inilah yang dinamakan web apps. Aplikasi web adalah aplikasi yang diakses melalui web browser dengan menggunakan koneksi internet. Jadi kebanyakan aplikasi web ini dikembangkan menggunakan JavaScript, CSS, dan HTML5. Jadi aplikasi ini hanya menggunakan teknologi web, maka pengembangannya pun relatif lebih mudah daripada jenis aplikasi lainnya. Sayangnya aplikasi web ini terbatas dan tidak bisa dipublish ke berbagai app store. Jadi memang kalau mau buka web apps ini harus bukanya lewat browser. Oke, selanjutnya mungkin saya akan share tentang alur gimana sih kita membuat mobile apps sesuai pengalaman saya yang saya pernah kerja. Jadi ketika itu ada suatu klien ya, biasanya dimulai dari suatu klien yang ingin atau suatu klien itu biasanya dari perusahaan ingin dibuatkan suatu aplikasi untuk perusahaannya gitu biasanya. Nah, itu apa aja alurnya untuk membuat suatu aplikasi itu? Nah, yang pertama adalah yang diperlukan, yang pertama adalah business requirement documents. Nah, ini bentuknya dokumen ya, dokumen requirement, biasanya apa aja yang diperlukan atau informasi detail tentang aplikasi yang diinginkan oleh klien kita gitu kan. Itu bisa dalam bentuk Microsoft Word yang isinya tentang detail aplikasinya seperti apa aja, terus penggunanya siapa aja, list of user ya, terus fitur-fiturnya apa aja, bisa apa aja gitu kan, terus alur kerja aplikasinya. Nah, itu semua ditulis dalam yang namanya business requirement documents, serta di situ juga dijelaskan tentang timeline. Nah,
sekarang pertanyaannya siapakah yang menyiapkan business requirement documents? Biasanya kalau di perusahaan saya dulu yang menyiapkan business requirement documents adalah tim dari marketing atau business development. Jadi ketika mereka mendapatkan klien yang ingin membuat aplikasi, mereka telah mencatat betul apa aja permintaan dari si klien tersebut. Mereka setelah mencatat, mereka akan bikin ini tadi ya, BRD, Business Requirement Document, lalu diserahkan ke tim development gitu. Nah, yang kedua selanjutnya setelah dokumen itu tadi sudah sedia, sudah siap, disiapkan oleh tim marketing dan business development, selanjutnya adalah pembuatan UI atau UX, user interface atau user experience. Nah, ini beda tugas ya. Kalau ini biasanya ada sendiri orangnya yang namanya UI UX designer. Nah, ini tujuannya mereka wajib membuat tampilan aplikasi per halaman. Jadi dari BRD itu diterjemahkan menjadi tampilan ya, tampilannya umpama ada 10 halaman gitu ya. Yang pertama contoh ini halaman login, halaman introduction biasanya ya, pengenalan. Habis itu ada halaman login, tampilannya seperti apa, terus halaman products, detail products. Nah, itu ini kerjanya pembuatan UI UX ini adalah UI UX designer gitu kan. Nah, selain dari tampilan ini ada yang namanya alur kerja aplikasi atau wireframe-nya ya. Jadi setelah kalau diklik ini langsung ke mana, ke halaman mana gitu kan. Diklik ini masuk ke halaman mana gitu ya. Jadi itu kerjanya UI UX designer. Nah, biasanya pakai aplikasi apa sih untuk bikin UI UX designer ini? Ada yang tahu nggak teman-teman? Pakainya apa biasanya? Ada yang tahu? Ada yang belajar? Figma. Figma, Ya, Pak. betul. Figma. Figma bisa. Ya, biasanya pakainya Figma ya. Adobe XD ya. Nah, setelah pembuatan UI UX ini udah jadi dokumen UI UX. Nah, ini kan udah jelas nih ya. Tampilannya bakal seperti ini, tombol-tombolnya seperti ini, fungsi-fungsinya ini. Ini alurnya ke sini ya. Setelah itu baru tim developer ngobrolin tentang technical design gitu kan. Desain teknisnya gitu. Yang pertama fiturnya. Fiturnya ini perlu apa aja sih? Contoh fitur untuk menampilkan semua barang. Nah, itu cara nampilinya tuh pasti pakai API ya. Jadi API-nya kayak apa gitu kan. Yang kedua desain database, pembuatan database-nya. Jadi ada apa aja atribut-atribut yang diperlukan gitu kan. Yang ketiga service integration. Nah, ini apakah perlu menggunakan third party seperti SMS. Jadi kalau seumpama orang baru daftar itu kan mendapat konfirmasi via SMS atau via email. Nah, ini biasanya ada third party ya atau orang ketiga yang menyediakan sistem untuk pengiriman SMS gitu. Yang keempat, nah ini tadi list of API. Nah, ada yang tahu API itu apa? Ada yang pernah tahu API? Jadi API itu adalah application interface ya. Itu untuk si mobile apps ini berkomunikasi dengan server. Biasanya mereka menggunakan API ya. Jadi ketika mobile apps-nya request ke server untuk menampilkan list of product, jadi ya, itu menggunakan API list of products. Di situ list of service itu apa aja, terus ya itulah untuk menampilkan apa yang di request dari mobile apps ke usernya. Nah, setelah technical design sudah selesai, rincinya semua sudah selesai, baru setelah itu API specification. Nah, ini lebih didetailkan lagi ya. Untuk API-nya, contoh ini get product.
Jadi ini request-nya dari mobile apps-nya biasanya metodenya apa? Get, endpoint-nya ini endpoint. Biasanya contoh www.tayor.com gitu ya, /API/product. Nah, ini nampilin produk-produknya gitu. Ini header-nya, application-nya biasanya pakainya JSON ya. JSON. Nah, ini kalau contoh bentuk JSON-nya. Ini responnya apa? Responnya, jadi ketika si aplikasi itu request API ke ini endpoint ini, maka yang akan ditampilkan adalah list of ini produknya ya. Tampilan semua produk akan ditampilkan dalam kode JSON biasanya. Nah, ini kan pasti banyak nih API specification. Nah, ini harus detail dan jelas apa aja ini yang dibutuhkan, ada nama, harga, quantity, rate. Nah, ini semua harus dijelaskan di dalam biasanya di pembukuan sendiri ya. Jadi API specification itu sudah dari A sampai banyak gitu API apa aja yang kira-kira diperlukan, itu didokumentasikan dan diserahkan ke yang biasanya yang bikin back-end-nya ya. Jadi nanti si back-end developer akan menyediakan API-nya. Jadi dari kita sebagai mobile apps developer bikin list of API, specification, lalu diserahkan ke back-end untuk dibuat API-nya. Sehingga kalau seumpama kita klik ini promo ya, jadi contoh promo, list promo gitu kan. Jadi kita request ke server melalui API ini, maka yang akan ditampilkan list of promonya dalam bentuk ini, lalu kita convert ke dalam bentuk tampilan lagi. Nah, ketika kita ada punya banyak fitur ini ya, fiturnya banyak, maka API-nya yang kita pakai juga akan semakin banyak. Gitu. Ini salah satu contoh API specification. Bisa juga ketika login ya, pastinya user akan memasukkan username sama password, pasti akan dicek ke dalam server ya. Untuk pengecekan ini pasti menggunakan untuk API ya, pakai API, username sama passwordnya dikirim ke server. Apakah benar? Nah, server kasih respons, oh statusnya true ya. Kalau statusnya true, baru dia bisa load halaman utama gitu. Ini kalau contoh di login. Nah, selanjutnya setelah API specification sudah jelas, baru kita di sini jalan bareng nih dari tim mobile dan tim back-end developernya jalan bareng untuk mendevelop masing-masing tugasnya. Jadi kalau kita tugasnya bikin aplikasi, back-end bikin API gitu kan. Nah, di sini saya kasih contoh ya, development mobile apps menggunakan Android ya. Kalau di Android sendiri, IDE-nya atau software-nya biasanya menggunakan Android Studio gitu kan. Nah, Android Studio ini biasanya memerlukan resource yang agak banyak nih. Maksudnya spesifikasi komputer yang agak bagus gitu kan untuk menjalankan, karena memang Android Studio ini sendiri dikenal yang sangat memakan banyak RAM ya. Nah, kalau di pembuatan aplikasi Android, ini contohnya ada project itunya ya. Jadi ada dua komponen di sini. Yang pertama, komponen tampilan atau front end-nya ya, antar mukanya. Yang kedua, back end-nya ibaratnya. Nah, kalau front end-nya ini atau kalau di Android namanya layout. Nah, layout-nya ini pakainya bahasa XML, teman-teman. Nah, yang kedua untuk yang back end-nya itu pakainya Kotlin ya. Dulu pakai Java, sekarang Kotlin. Tapi sama aja ya, Kotlin sekarang itu adaptasi dari Java. Jadi Java yang dikembangkan menjadi Kotlin. Gitu. Nah, setelah itu, setelah development selesai, dari mobile apps developer selesai, dari back-end selesai, selanjutnya adalah testing ya. Yang pertama, setelah selesai ada
kalau testing ini biasanya orang sendiri ya, bukan kita yang ngetes. Jadi kembali lagi dibuka BRD-nya itu apakah sesuai aplikasi yang dibuat itu sesuai dengan requirement-nya itu tadi gitu kan. Yang pertama end-to-end test, jadi semuanya dites, fitur-fiturnya, tampilannya, apakah sudah semua sesuai semua. Yang kedua performance testnya, jadi performance test ini lebih ke gimana kecepatan API-nya untuk mengirimkan responsnya. Jadi kalau seumpama di suatu company memiliki standar respon API-nya minimal maksimal itu harus 2 second gitu ya. Kalau lebih dari 2 second, nah itu harus diperbaiki lagi API-nya. Gitu. Selanjutnya ada security test. Nah ini untuk mengecek keamanannya gitu kan. Nah setelah melakukan testing, ketika ada feedback dari tim testing atau QA ya, quality assurance test ini, maka developer melakukan improvement. Jadi kalau emang ada yang perlu diperbaiki di dalam Android-nya, maka atau di aplikasinya, maka kita harus perbaiki. Kalau ada perbaikan di API-nya, maka tim dari back-end harus memperbaiki itu tersebut. Nah, setelah itu biasanya ada 1 kali lagi tes. Setelah improvement itu ada 1 kali lagi tes, yang namanya final test. Nah, ketika semuanya sudah memenuhi syarat dan memenuhi standar, barulah dipublish ya. Jadi dipublish, upload application to Play Store atau App Store. Nah ini kalau ini di konsolnya namanya Google Play Developer Console ya. Ini kalau kita mau upload suatu aplikasi di apa namanya di Google ya. Di Google ini namanya Google Play Developer Console gitu kan. Jadi kalau yang Google Play Console ini dulu itu bayarnya cuma $25 untuk 1 kali registrasi ya. Selanjutnya untuk upload publish aplikasi itu selanjutnya tidak berbayar. Jadi dia cuma upload sekali dan free untuk selamanya. Berbeda dengan iOS. Yang iOS dia akan dikenakan biaya per uploadnya gitu. Nah mungkin saya mau cerita sedikit ya. Jadi dulu memang background pendidikan saya S1 itu bukan ke software development ya, software development. Jadi S1 saya dulu itu lebih ke jaringan, komputer network S1-nya. Nah, setelah S1 selesai itu kan biasanya di akhir semester ada yang namanya magang ya. Jadi waktu itu saya dapat kesempatan magang 6 bulan. Yang waktu itu saya magangnya di kampus saya sendiri di Universitas Teknikal Malaysia Melaka. Nah, di situ saya pertama kali baru mengenal Android ya. Jadi waktu itu dikasih tugas oleh dosen saya, tolong untuk buatkan aplikasi Android untuk pembookingan kelas gitu. Jadi booking kelas. Jadi kan ketika dosen mau ngajar itu kan harus booking kelas ya. Nah itu saya waktu magang disuruh ngerjain aplikasi itu. Nah, dari situ saya mulai suka nih untuk programming karena awalnya basicnya saya jaringan ya. Nah, ketika di situ waktu 6 bulan itu saya selesaikan magang saya dan saya presentasikan ke dosen saya dan ternyata alhamdulillah kerja saya tuh sangat diapresiasi gitu kan. Selanjutnya ke depannya malah saya diberi proyek-proyek dari dosen saya gitu kan. Jadi ketika kita memberikan yang lebih, maka orang itu akan percaya sama kita gitu. Nah dari situ setelah lulus S1 saya lanjut S2, tapi tetap background-nya tentang jaringan juga, lebih ke network security. Nah di S2 itu saya juga dikasih beberapa proyek pemerintah ya yang dihandle oleh dosen saya untuk dikerjakan. Nah itu saya sebagai Android developer-nya. Nah, dari situ saya dapat pengalaman untuk membuat mobile apps developer gitu kan. Nah setelah lulus S2
saya ngelamarnya bukan ke pekerjaan tentang jaringan atau tentang security gitu kan. Saya lebih ngelamarnya tentang Android developer waktu itu. Kenapa? Karena hal itu yang memang saya sukai gitu. Jadi alhamdulillah setelah beberapa kali ngelamar, prosesnya emang agak cukup memakan waktu ya untuk kita melamar pekerjaan di Malaysia waktu itu. Alhamdulillah lalu saya bisa masuk di sebagai Android developer waktu itu. Nah, itu sedikit cerita ya. Jadi background saya dari jaringan, akhirnya kerjanya di Android developer karena apa? Karena memang saya suka gitu. Saya suka dan saya bisa. Itu yang membuat perubahan dalam diri saya gitu kan. Nah, ini prospek mobile apps developer. Ini contohnya ya, ini saya ambil dari Jobstreet, lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di Jakarta. Nah, ini Android developer itu PT Insora itu ini untuk biasanya kalau yang 8 juta ini untuk yang pengalamannya sekitar 1 sampai 2 tahun gitu ya. Mulai dari 8 juta, 9 juta sampai 15 juta. Ini ketika tergantung pengalaman ya. Biasanya kalau yang untuk entry level itu di angka 4 sampai 5 gitu. Ketika udah punya pengalaman 1 tahun pasti naik ya. Nah, ini ketika punya pengalaman lebih dari 2 tahun biasanya range-nya segini ya. Ini udah 4 tahun pengalaman biasanya ini PT Anugrah ini 4 tahun ya, gajinya sampai segini. Ini sebagai semangat teman-teman, jadi ketika prospek sebagai mobile apps developer itu sangat bagus gitu ya. Nah, ini di compare di iOS ya, iOS biasanya lebih besar lagi gajinya kalau dibanding dengan Android ya, kalau di Indonesia gitu. Ini startingnya dari 16 sama-sama ini 3 tahun experience-nya, sedangkan iOS lebih besar gitu. Nah, ini kalau di Malaysia kita compare biar teman-teman bisa open mind gitu ya, melihat dunia luar. Jadi bisa teman-teman bisa punya cita-cita gitu kan, cita-cita yang luas. Ini kalau di Malaysia, kalau entry level atau yang baru lulus itu biasanya sekitar 3.000 Malaysia ringgit ya, itu sekitar 10 jutaan. Nah, kalau yang sudah punya pengalaman 1 sampai 2 tahun itu sekitar 6.000 ringgit, itu sekitar 20-an juta sampai 35 juta. Ini kalau di Malaysia. Jadi ini pengalaman 1 tahun ini biasanya 4.000 ringgit itu sekitar 15 jutaan. Ini 6.000 sekitar 20 jutaan gitu. Nah, ini di Malaysia. Sekarang coba kita bandingkan ke negara sebelahnya lagi, ke Singapura. Nah, Singapura lebih besar lagi ya. Jadi fresh graduate di sana mereka startingnya 3.000 di kursin kalau mata uang Singapura sekarang itu sekitar 10.000 rupiah ya satunya. Jadi kalau 3.000 sekitar ya 30 juta lah. Ini masih fresh graduate ya, maksudnya baru lulus dan punya portofolio yang bagus. Nah, ini sekitar 3.000, ketika udah punya 2 sampai 3 tahun pengalaman itu bisa sampai 5.000 ya, 5.000 atau 50 juta sampai 100 juta. Nah, ini kalau udah pengalamannya di atas 3 tahun ya, 65 jutaan gitu. Jadi ini sebagai gambaran teman-teman, prospek mobile apps itu sangat menjanjikan karena memang kedepannya pasti dipakai gitu kan. Semua orang ya, hampir semua orang punya smartphone gitu. Jadi pertanyaannya siapa yang mau jadi mobile apps developer? Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan saya kembalikan ke Anissa dan Renaldi. Oke, terima kasih Pak. Nah, dari sini kita tahu, aku nyimpulin dikit nih.
Jadi emang banyak mobile apps di Play Store emang sejak 2012 sampai sekarang, dan banyak juga jenisnya, dan juga emang banyak kelebihan dan kekurangan dari native apps, hybrid apps, dan web apps ini. Dan mungkin langsung aja ya, kita buka sesi pertanyaan. Boleh langsung teman-teman bisa menanyakan di chat box atau langsung open mic-nya. Saya persilahkan. Saya mau tanya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan dulu, ya. wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Waalaikumsalam. Arifin dari AP115. Ingin bertanya apa ya? Gimana cara kita menghindari bloatware yang ada di aplikasi-aplikasi yang Sorry, biasanya dari apa? cara menghindari bloatware dari aplikasi yang tidak jelas alias virus gitu maksud saya. Kadang-kadang kita ini kan suka download aplikasi yang suka aneh-aneh atau baik dari komputer ataupun mobile apps gitu. Itu gimana cara menghindarinya ya Pak ya? Itu aja dari saya, terima kasih. Ya, kalau menghindari apa tadi? Bug atau apa? Bloatware dan virus-virus. Oh, bloatware. Ya. Kalau itu sih biasanya aplikasi-aplikasi yang di luar dari App Store ya. Kalau kayak gitu banyak kayak gitu. Ya, jadi salah satu caranya ya jangan install aplikasi yang dari luar Atau Play lagi Store gitu. yang aneh-aneh yang jadi poker yang Oh, gitu, yang gitu-begitu ya. Oh begitu ya Pak. Iya, ya. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, yang lain boleh bertanya. Ini yang di chat mungkin ya. Mungkin. Jadi bahasa program apa saja yang diperlukan untuk jadi mobile apps developer Pak nih? Nah, Apa ini aja nih Pak? Oke, yang seperti saya share tadi ya, kalau yang Android itu biasanya dulu pakai Java, sekarang pakai Kotlin. Nah, Kotlin ini biasanya lebih mudah. Tapi Kotlin ini ya basicnya ya dari Java juga ya. Yang kalau Android pakai Kotlin itu untuk logiknya atau untuk fungsi-fungsinya ya, yang untuk tampilannya itu menggunakan XML itu mudah sekali. Jadi yang Android itu cuma dua itu aja. Yang iOS itu kalau nggak salah pakai Swift sama Objective-C. Nah, itu juga C++ lah itu. Masih satu keluarga dengan C++. Nah, yang untuk hybrid tadi ya, kalau yang hybrid itu biasanya pakai PHP sama CSS. Ya, itu. Oke. Bagaimana siapa apakah lagi? sudah terjawab, Saudara Rian? Oke, selanjutnya pertanyaan dari Andika. Tools apa saja yang biasa digunakan untuk menemukan performance bug? Nah, untuk performance bug ini biasanya kalau saya pengalaman saya akan running application itu di HP saya, lalu saya hubungkan di Android Studio. Nah, ketika itu di Android Studio-nya itu muncul error-error apa atau bug-bug apa yang menyebabkan aplikasinya akan tertutup atau terclose ya. Nah, itu tadi. Jadi dari Android Studio-nya memang menyediakan fitur yang untuk menemukan performance bug ini tadi. Gitu. Oke, Andika, apakah sudah terjawab? Sudah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Afra. Database apa yang digunakan di hybrid apps? Apakah jika database yang dipakai di hybrid apps bisa digunakan di native juga? Bisa ya. Jadi kalau untuk database itu general, bisa pakai SQL Server. Kalau Android bisa pakai yang kalau support dari Google namanya Firebase ya.
Tapi yang sering kita pakai SQL Server bisa dipakai di hybrid, bisa dipakai untuk yang native juga. Soalnya yang untuk database itu sendiri kan lokasinya di server ya. Kalau yang untuk database di lokal HP sendiri itu beda lagi. Jadi yang database dipakai di server biasanya pakai SQL Server. Kalau mau pakai servisnya Google bisa pakai Firebase. Gimana nih? Apakah sudah terjawab? Sudah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya dari Maulana Ahmad. Jika menggunakan footer untuk bagian front end, apa saja yang perlu dipelajari di awal? Atau mulainya dari mana? Dan untuk bagian back end-nya apa saja yang perlu dipelajari? Oke. Nah, Flutter ini jujur ya, saya baru memulai belum terlalu banyak tahu tentang Flutter ini. Tapi yang saya tahu bahasa pemrogramnya itu dipakai yang namanya Dart ya. Gitu. Kalau untuk backend sama aja menurut saya. Jadi ketika komunikasi antara mobile apps dengan server biasanya pakainya API. Ya, ada lagi. Mungkin ada lagi. Open mic mungkin. Oh iya ada. Assalamualaikum Pak Ardi. Oh ya, Mas Anggara. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita seorang pemula yang tidak mempunyai background di bidang ini, bagaimana sebaiknya cara memulainya, Pak? Dan kira-kira berapa lama menguasai dasar-dasar di bidang ini, Pak? Oke, jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, Pak Anggara. Jadi kita seorang pemula ya. Jadi kalau sebenarnya semua bisa jadi Android developer asalkan punya kemauan ya. Jadi semua sekarang informasi itu semua ada di Google sebenarnya. Ketika saya dulu jadi awal-awal jadi intern atau anak magang ya dulu ya, saya kan punya zero experience istilahnya ya. Masih belum tahu sama sekali tentang Android itu apa, bikin aplikasi itu pakai apa, manggil database ke server pakai apa. Nah itu ya dimulai ketika saya emang benar-benar terjun di dunia magang itu tadi. Saya terpaksa atau tertrigger untuk mempelajari hal tersebut. Gitu. Nah dari situ, dari tanggung jawab itu, saya belajar semuanya ada di internet gitu kan. Semuanya dari A sampai Z. Ketika error apa, ketika mengalami error, itu saya copy errornya, kayak saya ketikkan ke Google, keluar. Oh ini cara menanggulangi error gitu. Ini codingnya seperti ini gitu. Jadi jangan khawatir ya, semua bisa jadi Android apps developer atau jadi mobile apps developer asalkan tiap-tiap individu itu mau untuk belajar gitu kan, mau untuk bergerak gitu. Cara memulainya dan kira-kira berapa lama menguasai dasar-dasar di bidang ini. Jadi kalau istiqomah ya rutin setiap hari, kalau kuncinya pengen jadi developer itu satu sebenarnya. Kita harus praktis, nyoba gitu kan. Kita harus ngetik, kita harus mendebug adakah error atau enggak, apakah yang kita ketikkan ini berhasil atau enggak itu. Itu kuncinya itu, harus mencoba dan tiap hari mencoba gitu. Mungkin kalau istiqomah 3 sampai 6 bulan bisa. Mungkin bisa, semoga bisa menjawab Pak Anggara. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi, guys. Open mic. Ya, Mungkin. ini ada yang share, Pak Hendro Purwoko.
Saya boleh tanya? Iya, silakan. Begini Pak. Iya, silakan. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Rian Basari dari kelas TI 415. Saya ingin bertanya kepada Pak Ardi nih Pak. Saya Ya. kan cukup mengamati perkembangan aplikasi mobile nih Pak. Walaupun Iya. memang saya belum menyentuh, belum pernah belajar sebelumnya gitu. Saya ada membuat hal yang saya bertanya-tanya gitu, kenapa sih para developer para developer aplikasi mobile itu lebih memilih untuk membuat aplikasinya memilih untuk aplikasi dirilis terlebih dahulu di perangkat iOS Pak daripada perangkat Android. Ini bisa mungkin kebanyakan seperti itu Pak, karena ini bisa kita lihat di mungkin games-games di mobile yang lebih dulu rilis di perangkat iOS ketimbang di Android, atau mungkin aplikasi-aplikasi lain yang lebih rilis dulu di iOS daripada di Android, atau bahkan hingga fitur-fitur nih yang fitur-fitur aplikasi mereka yang lebih update dulu di iOS daripada di Android. Nah, mengapa itu mereka lakukan Pak seperti itu Pak? Apa karena memang pengguna iOS yang lebih banyak atau bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi seperti data yang saya tampilkan tadi ya, pengguna iOS itu tidak lebih banyak gitu kan. Tapi pengguna iOS itu lebih punya banyak uang gitu. Jadi kenapa kok mereka para software developer atau games developer itu suka gitu ngeluncurin aplikasi mereka di iOS terlebih dahulu, karena mereka tahu target market mereka bahwa aplikasi saya kalau diluncurin di iOS ini pasti banyak orang yang beli gitu kan. Sedangkan untuk di Android sendiri pengguna Android itu jadi kalau boleh saya bilang itu ya di kelas menengah ke bawah gitu kan. Sedangkan di iOS atau Apple ya biasanya itu penggunanya menengah sampai ke atas gitu. Jadi mereka menyesuaikan dengan target market mereka gitu. Kenapa kok biasanya aplikasi-aplikasi ataupun games-games itu bisa rilis di iOS terlebih dahulu gitu. Jadi itu lebih ke strategi tiap-tiap perusahaan ya. Seperti itu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan sudah selesai. Seperti yang saya bilang tadi, bakal ada satu penanya terbaik nih teman-teman yang akan mendapatkan giveaway berupa sertifikat gratis nih. Kira-kira siapa nih Pak Ardi yang layak untuk mendapatkan giveaway dari kita nih? Boleh dipilih Pak Ardi. Mungkin pertanyaannya Rian ya yang bagus. Meskipun Rian ya saya setuju dengan Rian. Oke, selamat Karian. Pada Karian, kamu akan mendapatkan sertifikat gratis. Silakan hubungi kontak person yang ada di flyer ya. Dan bagi teman-teman yang mau sertifikat juga, bisa langsung chat kontak person ya. Sama pertanyaannya Magara tadi juga bagus. Iya. Oke. Akhirnya kita ada di penghujung acara nih guys. Untuk teman-teman bisa dinyalakan kameranya untuk sesi foto ya. Untuk tim dokumentasi tolong disiapkan. Terima kasih. Mungkin pakai gaya LCC begini. Pak, ini boleh Dimasnya. Nanti saya jawab Dim ya di chat. Gimana LCC? Gimana? Gini. LCC gini Pak. Gini, oke. Iya. Untuk tim dokumentasi, tolong. Ayo semuanya. Di slide 1 Dadang Bengkel yang belum on cam ya. Dadang Bengkel, Setiawan Anggara dan Ayu Eka. Ada aba-abanya nggak nih? Ya, 1, 2, 3. Sudah.
Oke. Yang Mungkin yang mau gue penuh bang, sorry. oke, yang lain mungkin untuk sesi foto. Sudah semuanya? Di slide 2 belum. Oke. Mungkin dari tim yang lain? Ayo semuanya on cam dulu, isi foto dulu. Di slide kedua ada Tasya, Luki Duyanti, William, Revin, Alivia, Zaida, Kamareza, Aisyah, Muhammad Farhan, Ariansyah, Balkis Larasatya, Atifa, Dinda, Iksan, Hendro, Zafira, sama Almadina. Ayo on cam dulu. Satu, dua, tiga. Sudah. Sudah semua? Sudah, Pak. Oke. Sebelumnya teman-teman jangan lupa follow Instagram LCCL3 Depok ya, karena akan ada banyak info dan event-event mendatang. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Kita menyampaikan waktunya ya teman-teman. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua. Terima kasih atas acaranya. Terima kasih. Thank you, bro. Oke.